Hai, sekarang tanggal 16 Februari, udah jam setengah satu kurang sebenarnya. Gua mau ngeceritain 3 hari belakangan gue ini. Seperti biasa gue bakal nge-breakdown. Sesi pertama itu gue bakal nyeritain hari itu dan hari ini gue ngapain aja. Dan sesi kedua gue mau mencoba untuk merefleksikan diri secara rangkuman di 3 hari ini sih. So yeah, gue baru bisa bikin videonya sekarang. Gue bakal ceritain. Kita mulai dari hari Jumat kemarin, di day 25, tanggal 13 Februari 2026. Itu gue bangun lumayan siang. Gue tidur waktu itu cukup malam kan. Waktu itu gara-gara gue ngapain ya? Oh, gue baca-baca si ini ASEAN sama Kinets gitulah, beefnya gitu. Itu lucu banget. Gue bacain tuh sampai lumayan malam. Terus akhirnya gue bangun siangan. Nah, gue kodok lah, sarapan, ngobrol-ngobrol sama bokap. Habis itu gue leha-leha. Terus gue kayak sempet masih ngantuk kan. Soalnya gara-gara gue tuh tidurnya masih lumayan pagi, jam 2an, kalau gak salah jam 2an gitu. Udah tuh gue hampir ketiduran. Akhirnya tapi gue sholat Jumat dulu. Habis sholat Jumat, gue edit video lah. Seperti biasa gue edit video. Dan gue sempet nge-apply kerja. Karena gue tahu 2 hari ke depan gue mungkin gak akan nge-apply gitu. Terus ya adalah tuh, gue ngurusin mobil. Soalnya gara-gara si orangnya kemarinnya itu gak jadi datang, menyebalkannya. Akhirnya gue ngurusin mobil yang kemarin tuh sempet gak diberesin lah. Kayak gue ganti aki yang biru, sekarang udah enak banget. Terus juga gue naruh mobil yang hijau ke bengkel. Soalnya ada suatu hal yang harus diberesin, yaitu di nomor starter. Tiba-tiba gak jelas gitu kan. Sekarang udah enak di starternya. Terus abis itu di hari Jumat itu gue ada agenda penting. Temen gue ngajakin gue buat nonton gala premier filmnya dia lah ya, intinya begitu. Itu di masa transisi pas gue mau berangkat itu gue sempet yang kayak aduh ini keburu gak ya. Soalnya gue sempet harus ganti aki dulu. Walaupun manggil sih kan, nungguin orang ya. Gue ganti aki dulu. Terus abis itu gue ke bengkel dulu, ngobrol dulu bentar di bengkel gitu. Untungnya gak terlalu lama ngobrolnya di bengkel. Terus langsung pulang lagi. Begitu pulang gue makan dulu. Abis itu mandi. Habis itu ngobrol bentar sama bokap, kayak bentar banget sambil siap-siap gitu ngobrolnya kan. Terus gue berangkat lah. Untungnya banget perjalanannya itu lumayan sesuai ekspektasi gitu. Gue jemput cewek gue dulu kan. Gue sempet rada ngebut tuh, soalnya gue yang kayak janjiannya tuh kan sebelum jam 6 sebenarnya. Jam 6 lah paling banter, jam 6 kan. Nah gue tuh berangkat tuh sekitar kayak jam 4 lebihan. Kenapa gue jam 4 lebihan tuh soalnya gue takutnya macet gitu. Yaudah gue jemput cewek gue. Habis itu gue masuk tol. Waktu masuk tol gue udah mikir nih, wah ini gue gak keburu lagi nih kalau misalkan gue ke tempat tujuan gue, ke Sarinah. Gue yang kayak apa naik MRT aja ya. Akhirnya gue memutuskan buat naik MRT aja tuh. Naik MRT dari Lebak Bulus sampai ke Bundaran HI kan. Itu adalah keputusan terbaik gue di hari itu. Soalnya temen gue yang datang, dia stuck cuy 2 jam. Bukan temen gue juga ada yang ikut juga. Dia dari BSD ke sana kayak ngestak di satu tempat gitu 2 jam. Dan baru kayak misalkan dari Pondok Indah ke gimana ya ngomongnya, dari Permata Hijau ke PIM gitu misalkan ya, itu baru 2 jam baru dia bisa gerak. Gue yang kayak gila, macet banget. Untung gue naik MRT, turun Bundaran HI tinggal jalan kan. Udah tuh gue ketemu nyokapnya teman gue, ketemu temennya teman gue, salaman. Gue udah lama juga kan gak ketemu teman gue yang ini. Sama gue udah lama juga gak ketemu sama nyokapnya kan. Udah lah, gue nonton sih filmnya itu kayak psychological gitu. Gue gak mau sebut filmnya, gue kurang suka sih sama filmnya. Gue agak excited soalnya itu
pertama kali kan gue nonton gala premier gitu yang kayak, wih di gala premier gue dalam bayangan gue kayak di film Janji Joni gitu, pas waktu ceritain mereka how they produce the film and then how ketika ada gala premier dan lain-lain gitu, gue agak yang kayak, wih gue ngeliat artisnya gitu, kayak lucu aja gitu. Tapi filmnya nggak terlalu sesuai sama ekspektasi gue, agak ya udahlah ya, mungkin orang-orang punya seleranya, tapi itu bukan selera film gue. Gue sejujurnya suka banget psychological. Waktu dia ngomong psychological ya, aduh, mungkin ekspektasi gue yang terlalu ketinggian ya. Gue mikirnya itu bakal kayak Siksa Kuburnya Joko Anwar. Men, itu film gue senang banget lagi, nggak tahu kenapa ya, walaupun orang-orang bilang overrated dan lain-lain. Itu salah satu film yang gue suka, psychological horror ya. Tapi itu dia ngomongnya sih di situ emang psychological thriller drama gitu sih. Tapi kan jatuhnya si Siksa Kubur ada thrillernya juga ya, yang di akhir-akhir. Terus juga gue nonton psychological horror tuh Hereditary. Itu gue seru banget anjing, gue senang banget sama tuh film. Makanya gue kurang lebih tuh gue senang banget sama psychological. Dan gue masih belum nemu lagi nih yang bagus gitu. Dua film itu jadi salah satu film gue yang gue suka banget sih buat ngomongin psychological. Terus gue nonton lah film itu, tapi ya dia psychological drama. Dia kurang, gue bingung sih cara ngedeskripsinya. Gue bukan anak film banget, gue bukan anak sineas banget dan lain-lain, tapi sebagai orang awam, sebagai orang yang ya udah netral aja, tapi gue kurang suka sih sama filmnya gitu, kurang lebih. Mungkin bukan selera gue filmnya itu ya, walaupun genrenya itu selera gue, tapi filmnya mungkin bukan selera gue. Abis nonton film itu tuh kurang lebih kayak kelarnya tuh jam 9-an lah. Nah, itu bertepatan sama ulang tahun teman gue sebenarnya. Gue diajak makan sama teman gue. Ada dua concern gue. Pertama, gue nggak tahu nih parkiran mobil yang di Lebak Bulus itu sampai jam berapa. Soalnya terakhir kali gue parkir di situ jam 11-an sih. Kalau nggak salah itu jam 11-an. Jam 11-an apa setengah 12-an. Itu mobil gue nggak bisa diambil, nggak bisa keluar. Soalnya si orangnya nggak ada dan digembok. Wah gila, itu aneh banget sih waktu gue mengalami itu ya. Gue parkir di ya dekat yang si stasiun MRT kan, itu ada mall Transmart Carrefour gitu apa ya, udah tutup kan. Nah gue naruh mobil di situ. Gue nggak tahu kalau yang sekarang tuh tutupnya jam berapa gitu kan. Ya udah gue mengantisipasi itulah. Gue balik. Dan yang kedua, gue di rumah tuh ada saudara, banyak banget sepupu gue, banyak banget. Mau ini kan puasa, biasanya tuh emang suka seneng ke rumah gue gini, ngumpul gitu sebelum ke puasa. Biasanya nanti lebaran ngumpul lagi. Karena ada concern itu, ya udah gue ngomong sama teman gue, nggak bisa, gue harus balik nih. Mobil gue nggak tahu jam berapa. Soalnya teman gue juga pernah ngalamin apa yang gue pernah alamin. Dia pernah digembok dan lain-lain gitu, sampai akhirnya besoknya baru diambil gitu loh. Itu bete banget coy, mager banget gitu loh. Yang kayak pagi gue harus bangun lagi, habis itu gue ambil mobil itu kayak aduh mager banget. Apalagi cuman agendanya tuh ngambil mobil gitu, kayak males dah gitu. Ya udah akhirnya gue balik lah. Gue naik MRT lagi ke Lebak Bulus. Gue seneng banget tuh kalau naik MRT tuh, nggak tahu kenapa seru banget. Soalnya jalan dulu kan dari Sarinah ke stasiun Bundaran HI kan, kayak jalan dulu, lihat-lihat dulu sambil ngobrol gitu. Udah tuh gue nyampe ke Lebak Bulus tuh kayak sekitar jam 10:30 gitu ya, jam 10:30 gitu. Nyampe lah gue. Udah tuh begitu dari Lebak Bulus gue langsung pulang. Nyampe jam 11:30. Ternyata sepupu-sepupu gue lagi pada ngobrol di ruang tamu kan. Dari jam 11:30 gue nyampe, gue ngobrol sama mereka. Gue bahkan nggak sempet ganti baju gitu. Gue ngobrol lama banget, lu tau gak sampai jam berapa? Sampai jam 5 pagi. Tuh banyak banget obrolan. Jadi tuh emang udah lama gak ketemu berkeluh kesah, terus yang ngobrol seru banget dah, lucu banget. Ngobrol sama sepupu-sepupu gue, ngobrol
ceng-cengin orang gitu. Maksudnya ceng-cengin orang yang di sekitar kita doang ya. Sama sepupu-sepupu gue yang lainnya, kayak gue dikatain apa, gue katain dia apa gitu. Lucu dah. Sampai jam 5 pagi. Pokoknya begitu azan salat subuh, habis itu langsung bertidur. Itu gue tepar banget tuh. Tidur tuh. Habis salat subuh, nah itu kan jatuhnya udah hari Sabtu ya, udah tanggal 14 Februari. Udah day 26 tuh berarti. 25. Iya, day 26 tuh berarti. Gue tidur jam 5 pagi. Mungkin setengah 6-an gitu ya kali ya. Gue tidur. Habis itu gue bangun pagi alias gue jam 1 siang baru bangun. Jam 1 siang gue baru bangun. Habis itu makan, ngobrol-ngobrol, leha-leha. Habis itu gue quality time sama keluarga lah, sama keluarga besar kan. Maksudnya ada tante-tante gue, ada om gue, ada sepupu-sepupu gue. Kita ngobrol-ngobrol kita. Jadi kurang lebih kalau misalkan ada keluarga gue di sini tuh kerjaannya adalah ngobrol, ketawa ketiwi, rebahan, makan lagi, ngobrol, ketawa ketiwi, rebahan lagi. Itu bakal, itu yang gue lakuin tuh. Cewek gue nginep kan, soalnya biasanya kalau misalnya ada sepupu gue juga, cewek gue nginep, dia ada di situ. Ngobrol, leha-leha, makan lagi, mostly tuh kayak gitu terus. Soalnya bahkan ya setiap sepupu gue datang ke sini, atau tante atau om gue datang ke sini tuh, kalau datang ke sini tuh, kalau datang ke rumah gue tuh kayak ngomongnya tuh vacation gitu loh, bener-bener liburan tuh gak sih. Soalnya bener-bener gak ada agenda apapun selain rebahan, makan-makan, ngobrol. Jadi kayak bener-bener quality time gitu loh. Seru sih, bener-bener quality time gitu. Lucu banget. Soalnya itu yang dilakukan bertahun-tahun di rumah ini. Dari kecil akan selalu seperti itu gitu loh. Mungkin ke depan-depannya akan selalu seperti itu juga ya. Udah tau, ngobrol, rebahan, leha-leha. Rebahannya itu bahkan lebih ke kayak ada yang ketiduran gitu loh. Kayak sepupu gue yang biasanya ketiduran, ntar dibangunin, ada makan ini pisang goreng gitu. Ntar sepupu gue bikin dimsum, ntar sepupu gue bikin apa, banyak banget. Jadi gue senang banget kalau misalkan lagi banyak keluarga tuh makanan banyak banget gitu. Jadi kayak makan mulu. Tadi 2 hari ini aja rasanya perut gue bloated gitu, kayak banyak banget makan gitu loh. Besok nanti gue mulai kepala yang seperti biasa lagi. Terus di sorenya cewek gue udah janjian sama temennya kan, buat ke rumah temennya. Soalnya udah janjian dari lama, jadi gak enak. Gue anterin lah ke BSD. Dia main sama temennya. Gue cuma nganterin doang, gue gak kemana-mana lagi, gue langsung pulang. Udah tuh, begitu sampai rumah kurang lebih sama apa yang dilakuin sebelumnya. Rebahan, leha-leha, nyantai. Nah kemarinnya itu, ini gak di planning dari jauh-jauh gitu ya, Gak pernah di planning dari jauh-jauh. Terus kayak asal nyebut aja gitu, kayak besok nongkrong yuk gitu, ayo besok pergi yuk gitu. Dan bener aja tuh, abis begitu rebahan leha-leha jam 9 itu kita cabut, sepupu-sepupuan semua, tanpa yang tua-tua, jadi anak-anak yang muda semua gitu. Lucu tau. Jadi kayak gue punya ada sepupu gue paling kecil tuh umurnya sekarang mau 20 tahun. Sekarang sih baru 19 tahun tapi mau 20 tahun. Tuh ikut gitu, padahal kita sepupu-sepupu tuh, kakak sepupu dan adik sepupu gue tuh kayak ngeliat nih ada sepupu gue yang paling kecil nih, ngeliatnya yang kayak anjir tuh padahal dulu kecil banget gitu loh, dulu tuh kecil banget, terus sekarang bisa ikut kita gitu, kayak lucu banget, asli lucu banget. Kita ke daerah Gunawarman jam 9-an tuh berangkat, setengah 10-an tuh berangkat, jemput cewek gue dulu kan di BSD, cewek gue ikut, terus ke daerah Gunawarman, nongkrong lah di sana. Happy bonding banget sih itu benar-benar bonding banget. Gue itu hal yang harus dilakukan banget sebenarnya sama gue gitu, bonding, ngobrol, happy, ketawa ketiwi, happy gitu. Terus ya baru pulang jam 3 pagi lah. Gue baru pulang tuh jam 3 pagi. Aduh, beberapa cerita lucu kayak kakak sepupu gue ada yang tepar gitu. Dan habis itu gue ganti baju, nyampe rumah
itu jam jam berapa ya, jam setengah 4 apa jam 4 gitu. Nyampe rumah ganti baju, gosok gigi, langsung tidur. Tuh udah hari minggunya tuh, berarti kan hari minggunya hari ini iya hari ini berarti ya, hari ini di day 27 15 Februari 2026 kan. Tidur jam segitu. Nah hari ini gue bangun siang, tapi gue sempat kebangun 2 kali. Saya pertama, sepupu gue yang pertama pulang lebih pagi kan, karena dia ada agenda, dia mau main pedal dulu. Agak gokil juga sih, dia kurang istirahat jatuhnya, tapi habis itu main pedal. Habis itu gue sempat ketiduran lagi. Baru yang kloter kedua pulang. Itu juga agak, gue masih ngantuk banget kan. Gue yang kayak gak terlalu masih ngumpulin nyawa banget gitu. Habis mereka pulang, gue tidur lagi. Bangun-bangun tuh sekitar kayak jam 2 gitu. Jam 2 bangun tuh gue langsung makan, terus ngobrol-ngobrol sama cewek gue, sama bokap, sama nyokap. Habis itu gue nonton filmnya Kang Soleh, lanjutannya Kang Makan, sama cewek gue nonton. Kurang lebih sih filmnya oke. Gue lumayan lucu lagi, nggak tahu kenapa lumayan lucu lagi. Walaupun gue kayaknya lebih seneng yang waktu Kang Mak deh. Tapi yang ini seru, yang ini lucu. Dah, gue leha-leha. Habis itu gue ngobrol sama cewek gue, ngobrol sama bokap lagi, sama nyokap juga. Makan siang, makan sore jatuhnya. Habis itu gue ngobrol-ngobrol lagi, leha-leha. Kurang lebih sih hari ini gak terlalu banyak yang dilakuin ya. Baru gue anterin cewek gue pulang. Kayak habis maghrib gitu, gue anterin cewek gue pulang. Udah tuh, gue sampai rumah, gue gak terlalu banyak ngapa-ngapain. Gue nonton maraton, buka Instagram, terus beres-beres ini kasur rumah gitu, angkat-angkat kasur. Gak terlalu banyak yang dilakuin. Habis itu gue ngelakuin journaling sama jurnal video. Jadi ya kurang lebih di 3 hari ini tuh mostly gue sama keluarga sih ya. Gue sama keluarga. Di hari Jumatnya gue ada satu pengalaman baru, experience baru, tiba-tiba ke gala premier. Terus di hari Sabtunya gue quality time banget sama keluarga. Di Jumatnya tuh, Jumat ya jatuhnya udah ke Sabtu sih. Gue baru ngobrol tuh kan jam 1 dini hari ya, jam setengah 1, ya jam 12 dini hari lah. Jadi kayak hari Sabtu tuh bener-bener full banget sama sepupu-sepupu, sama om tante keluarga gue gitu. Terus di hari Minggunya kurang lebih gue leha-leha sih banyaknya. So gue mau mencoba untuk merefleksikan diri di 3 hari ini. Kita lebih coba ke kelebihannya dulu ya. Gue alhamdulillah bersyukur banget, gue mendapatkan pengalaman-pengalaman baru. Gue masih bisa ngobrol-ngobrol lagi sama sepupu-sepupu gue. Gue masih bisa untuk quality time dengan mereka. Gue masih melakukan konsistensi gue, yaitu journaling. Dan di hari Jumat gue apply kerja. Walaupun di hari Sabtu dan Minggu gue gak melakukan apply kerja ya. Gue bersyukur gue masih di jalan yang bener sih mungkin ya. Maksudnya masih di track yang bener gitu. Masih melakukan keseharian gue masih fokus pada hari-hari gue. Very nice. Terus kayak I feel like happy. 3 hari ini gue happy. Quality time. Udah lama banget gue gak ketemu sama sepupu-sepupu gue, sama keluarga gue. It is a really good day. 3 hari ini malah, bukan hari ini, 3 hari ini. Ya dari akhirnya mobil beres, satu-satu beres gitu ya. Terus gue gala premier tuh agak random banget sih. Terus gue quality time, nongkrong sama sepupu-sepupu gue. Terus hari ini gue juga istirahatin badan gue. Gak terlalu banyak yang gue lakuin. Untuk kekurangannya gue tidak merasakan itu hari ini, 3 hari itu. Ada sih di hari Jumat tuh manajemen waktu gue kurang bagus sebenarnya. Kurang bagus. Jadi kayak terlalu mepet gitu loh waktu-waktunya gitu. Waktu kayak transisi dari gue ngurusin mobil sama ke gala premier yang teman gue itu tuh agak mepet gitu. Ya walaupun gue ada solusinya gitu ya. Jadi kayak
harusnya manajemen waktunya lebih baik lagi. Tapi selain itu sih kurang lebih nggak ada ya, nggak overthinking, gue nggak ada ya, nggak ada emosional yang terlalu gimana, emosional dalam artian marah gitu ya, maksudnya kesel atau marah gitu nggak ada. Very very mindful, ketenangan. Emang sih kalau ketemu keluarga tuh benar-benar happy banget. So yeah, ternyata ketika diceritain kayak sih pack banget, tapi emang pack sih, seru banget 3 hari ini. Tapi itu lucunya sih, jadi waktu kalau misalkan ada keluarga gue di sini tuh, we really doing nothing, bener-bener doing nothing gitu, kayak ya udah ngobrol, makan, rebahan. Biasanya ya, tapi biasanya tuh kalau misalkan kita ngobrol-ngobrol tuh ada tontonan film di malam hari. Tapi karena waktu itu yang kita ngobrol sampai jam 5 pagi, jadi kita gak nonton film. Biasanya tuh kita ngobrol kayak misalkan sampai jam 12 gitu. Nah sampai jam 12 tuh biasanya kita nonton horor, ada horror night gitu. Biasanya kita nyari-nyari nonton film horor gitu. Tapi di hari itu tumben banget tuh kita nongkrong, maksudnya ngobrol-ngobrol tuh sampai jam 5 pagi, literally jam 5 pagi. Azan terus baru sholat, pada sholat abis itu kita tidur tuh, kayak lucu banget gitu. Biasanya nonton tapi ini diganti jadi ngobrol. Ya kurang lebih biasanya kayak gitu doang kalau misalkan ada keluarga gue. Terus gue juga gak bikin jurnal video karena gue malu sebenarnya. Gue malu gitu kan, masa kalau lagi monolog gini terus diliatin kan kayak aneh gitu ya. Even kalau ada cewek gue pun, kalau misalkan misalkan gue malamnya lupa buat jurnal video gitu, terus siangnya ada cewek gue misalkan ya, or kayak misalkan nih cewek gue nelfon gitu, dia sambil dengerin gue bikin jurnal video tuh kayak aneh aja gitu. Menurut gue kayak aneh aja. Jadi gue mendingan kalau misalnya bikin jurnal video tuh mendingan pas sendiri gitu. Ya overall gue happy banget sih. Quality time sama keluarga tuh emang always, selalu banget seru gitu loh. Ya kan soalnya kita udah lama banget gak ketemu ya. Terus kayak cerita dari masing-masing individual bahkan itu kayak bisa dikeluarin gitu loh, kayak update kehidupan aja gitu, update kayak akhirnya lo ngapain, ada cerita lucu atau cerita sedih atau cerita marah gitu, itu semuanya dituangin. Nah sama satu hal yang bisa gue pastiin, waktu kita melewati suatu kayak entah kesedihan, entah kebahagiaan dan lain-lain, semua itu ketika diceritain itu happy banget waktu diceritain. Maksudnya seru banget buat diceritain, ngerti gak sih? Apa aja ya, maksudnya kayak gak tahu ya, mungkin karena sekitaran gua menceritakan sesuatu itu selalu dibungkus dengan kayak ternyata seru lagi ketika diceritain gitu, ternyata seru lagi, lucu lagi kalau misalnya diceritain gitu. Bahkan kayak ada dark jokes-nya gitu yang at least gitu kan, kayak agak lumayan dark gitu ya. At least gue gak gini gitu, dari pengalaman mereka, gue yang kayak goblok banget dah gitu. Terus juga yang pas quality time yang siang tuh benar-benar emang terjadi gitu. Ngapain, rebahan, ngobrol, biasanya di kasur nih sambil rebahan, buka TikTokan, terus kayak gitu, terus ngobrol sambil kayak gue ini kayak gini kayak gitu-gitulah. Jadi ya kurang lebih sih 3 hari itu kayak gini ya. Jadi I'm very happy. I am very happy and I'm glad that I'm still consistent doing all this. I'm consistently focused on my day, and then I look up into the details of my day, such as gue kayak ngobrol-ngobrol sama keluarga. So
Yeah, I'm living in the present right now. I don't live either in my future or my past. I really living in present. And waktu gua melakukan ini seru banget lagi. Seru-seru aja gitu loh, maksudnya kayak ya lucunya waktu di hari Jumat ada gue kenal sama orang baru, terus ternyata dia lingkupnya nggak terlalu jauh sama gue gitu, maksudnya lingkupnya nggak terlalu jauh sama gue, dunia sempit banget gitu. Ya adanya mongkek lah, itu lucu banget lagi. Adanya kenalan baru gue mongkek lah, aduh bego banget dah. Terus ada satu hal yang gue seneng, lu datang ke sini deh, si orang baru yang gue kenal ini ngomong gini, lu datang ke sini sama sepupu-sepupuan semua gitu, demi apa, seru banget, lucu banget lagi gitu. Terus dia ngomong, kita kan ngurusin juga si adenya dia itu kan, mongkek soalnya. Duh, sepuluh baik-baik banget, thank you banget ya gitu. Gue di sana gue juga merasakan hal yang sama, tau gak sih lo, gue yang kayak gila, sepupu gue baik banget, terus kayak kita seru banget lagi, kita we really having fun di sana tuh, benar-benar kayak ya happy banget aja kita, benar-benar genuine lah sama masing-masing, kayak apa adanya gitu. Jadi kayak seru banget deh. Gue kalau ingat-ingat lagi nanti mungkin ya, it's one of experience yang gue lewati gitu. Walaupun dengan catatan gue mau berhenti ya, bentar, pelan-pelan, bismillah. Tapi that's one of experience yang seru, bagus. So yeah, kurang lebih sih kayak gini. Jadi mungkin agak lompat-lompat. Saya tadi kayak cerita yang tadi gue lupa buat gue omongin. So yeah, I guess gue gak terlalu banyak ngapa-ngapain di hari ini. Di kedua hari sebelumnya itu lumayan padat. Tapi hari ini gue gak ngapa-ngapain. Dan gue udah gak terlalu menyalahkan kalau misalnya gue gak ngapa-ngapain, tapi tetap harus ada yang harus dilakuin. Entah lu bikin video esai, lu bikin video jurnal, lu nonton video esai, atau lu bikin esai, lu belajar something gitu. I hope you are watching your past video, so lu tahu apa yang lu lakuin gitu kemarin-kemarin, jadi lu nggak lost track. Besok adalah minggu baru dan bentar lagi juga puasa. Kita bakal melakukannya. Seru banget dah 3 hari ini. Ya, itu sih paling 3 hari ini kayak gitu. So thank you.